Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Frenur Rahid dari kelas PBA semester 3. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode istima dalam pembelajaran kemampuan reseptif bahasa Arab. Adapun hal-hal yang ingin saya bahas ada 9 poinnya. Bisa dilihat, sini ada pengertian keterampilan, hakikat bahasa, urgensi, tujuan, jenis-jenis, peran guru, prosedur dan teknik, kelebihan dan kelemahan dalam metode pembelajaran istima. Sebelum itu, saya akan menyampaikan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa penduduk surga. Dan keutamaan mempelajari bahasa Arab terdapat dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Juga sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Kemudian dalam bahasa Arab memiliki sejumlah cabang, antara lain ada hiwar atau percakapan atau dialog, kemudian ada qaid yang termasuk di dalamnya ada nahwu dan shoraf, kemudian ada mutalaah, ada mufradat, ada insya, ada imla, ada mahfudat, terjamah, dan balaghah. Kemudian dalam bahasa Arab juga ada 4 keterampilan berbahasa disebut dengan maharatul lughah. Yang pertama ada istima atau menyimak atau mendengar. Kemudian ada maharatul kalam, yang keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga ada maharatul qiraah, keterampilan membaca. Dan yang keempat ada maharatul kitabah atau menulis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan reseptif dan istima. Apa sih artinya reseptif? Sebelumnya, Muljanto dalam pedoman pengajaran bahasa asing mengatakan bahwa berbahasa merupakan gabungan yang berurutan antara dua proses dari dua aspek yang dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kemampuan reseptif dan kemampuan produktif. Aspek pertama proses produktif, artinya apa? Proses yang berlangsung pada si pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Simpelnya, kemampuan produktif adalah hasil atau tanggapan dari kemampuan reseptif. Kemudian aspek yang kedua yaitu proses reseptif, artinya proses yang berlangsung pada diri si pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat artikulasi dan diterima melalui pendengaran. Dan dapat dipahami bahwa kemampuan reseptif merupakan tahap awal agar kita dapat menanggapi apa yang orang lain sampaikan. Contohnya, kemampuan reseptif dalam bahasa Arab yaitu membaca atau qiraah dan menyimak atau istima Kemudian tanpa menyimak, maka sulit bagi kita dapat merespon apa yang orang lain sampaikan atau bicarakan ataupun apa yang orang lain tulis. Kemudian keterampilan reseptif menurut Farhatul Atiqah adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa Arab yang bersifat menerima dan menyerap. Kalau dalam istima dapat berarti menerima atau menyerap apa yang disampaikan orang lain. Selanjutnya, pengertian istima secara bahasa adalah dari kata sami'a, sam'an, sim'an, sama'an, sama'atan, sama'iyatan, yang artinya adalah mendengar. Istima juga diartikan izgha, yang artinya mendengarkan, memperhatikan, atau menguping. Kemudian yang kedua, hakikat bahasa menurut metode istima. Di sini ada 5 hakikat bahasa menurut metode istima. Yang pertama, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa yang terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet atau alif sampai ya dalam huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem. Contohnya fonem itu
bunyi-bunyi biasa ya, di luar bunyi bersin, batuk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bahasa adalah bahasa itu bersifat arbitrer ya, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan ya. Contohnya sepatu. Sepatu itu disebut sepatu, tidak disebut alas kaki, jadi berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang keempat, bahasa itu bersifat unik, apalagi bahasa Arab yang memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Arab detail, sangat detail, sehingga banyak cabang di dalamnya. Kemudian yang kelima, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang itu memiliki gaya bicara yang berbeda. Seperti saya inilah idiolek saya. Kemudian ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu bermunculan variasi bahasa seperti bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu juga banyak dialeknya, ada Melayu Sambas, Melayu Pontianak, Melayu mana lagi ya, Melayu Riau dan lain sebagainya. Ada juga bahasa Dayak, bahasa Madura dan lain sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya jika kita berada pada situasi formal situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Dan sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non formal seperti pergaulan sehari-hari, kita akan menggunakan ragam bahasa non baku. Kemudian urgensi mempelajari metode istimak yang ketiga ya. Poin yang ketiga, urgensi mempelajari metode istimak. Mengapa sih kita penting untuk mempelajari metode istimak? Ya, karena sebagaimana yang dilakukan pertama kali oleh seorang anak kecil adalah istimak, adalah mendengar. Seorang anak kecil berinteraksi dengan sesuatu di sekelilingnya melalui perantara istimak. Oleh karena itu, istimaklah yang pertama kali diajarkan sebelum lainnya. Kemudian istimak juga merupakan keterampilan yang dipakai pada era-era dahulu yang sebelumnya menggunakan ucapan, dan dengan dari lisan ke lisan sampai muncul percetakan dan era penulisan bertahun-tahun setelah itu. Dan masih banyak urgensi mengapa kita mempelajari metode istimak. Kemudian yang poin keempat ya, tujuan pengajaran bahasa menggunakan metode istimak. Ya. Tujuan utama dalam keterampilan istimak menurut Fahmi Akid dalam Jamhuri adalah menguasai dari apa-apa yang didengar baik secara ma'rifi, wijdani maupun suluki, bahwa dalam pembelajaran guru memiliki peran yang sangat besar dalam mensukseskan anak didiknya serta menanamkan keterampilan pembelajaran istimak. Dalam proses penanaman keterampilan mendengar kepada anak didik tidak akan tumbuh kecuali dengan adanya interaksi yang baik antara guru dan murid, yang dengan hal itu akan menjadi langkah awal kesuksesan guru dalam mengajarkan istimak dan banyak tujuan-tujuan lain. Kemudian ada jenis-jenis istimak ya, poin kelima, jenis-jenis istimak. Yang pertama, di sini jenis-jenis istimak dibagi menjadi 4. Ada istimak ghairu murakkaz, ada al-istimak, yang kedua ada al-istimak al-istimai, yang ketiga al-istimak al-yaqiz, kemudian yang keempat istimak an-naqdi. Yang pertama, istimak ghairu murakkaz adalah segala sesuatu yang biasa didengar dalam masyarakat. Istimak tersebut merupakan yang dilatih oleh khalayak dalam materi yang didengar melalui perantara visual maupun audiovisual atau dari majelis-majelis. Kemudian ada al-istima al-istimai, merupakan istimak yang dengannya manusia dapat menuju dari hal yang tidak diketahui sampai jiwa dan nafsnya, serta tidak lepas dari pemahaman dan penafsiran serta penguasaan. Kemudian yang ketiga ada istimak al-yaqiz, adalah yang dengannya dalam keadaan sadar manusia dapat mengetahui hal-hal yang didengarnya dengan pemahaman sendirinya. Biasanya terdapat dalam konferensi dan seminar-seminar. Kemudian ada istimak an-naqdi, adalah yang dengannya manusia tidak cukup hanya sekedar memahami dan menguasai akan, tetapi perlu adanya perbandingan sehingga setelah adanya perbandingan akan muncul sebuah diskusi. Kemudian yang keenam, peran guru dalam penggunaan metode istimak. Apabila guru mengetahui tujuan utama dan pengajaran istimak adalah menguasai dari apa-apa yang didengar baik secara ma'rifi, wijdani maupun suluki,
bahwa guru memiliki peran yang sangat besar dalam mensukseskan anak didiknya serta menanamkan keterampilan pelajaran istimewa. Proses penanaman keterampilan mendengar kepada anak didik tidak akan tumbuh kecuali dengan adanya interaksi yang positif antara pendengar dan pembicara, yang dengan hal itu menjadi langkah awal kesuksesan guru dalam mengajarkan istimewa kepada anak didik. Kemudian guru harus memperhatikan beberapa hal seperti memahami tujuan, mendengar yang cermat terlahir dari pemahaman yang mendalam, kemudian mendengar yang baik menuntut kemampuan dalam menyusun inti dasar, pemahaman yang baik menuntut kemampuan dalam membedakan antara ide pokok dan sebabnya, serta mengetahui intisari aktualisasi dari tujuan dengan rinci yang jelas. Kemudian yang ketujuh, poin ketujuh, prosedur dan teknik pembelajaran. Berhubung dengan pengajaran istimewa, semua pengajaran pun memiliki RPP, rencana proses pembelajaran, dan harus memperhatikan dan memelihara pokok-pokok yang penting agar proses pembelajaran berjalan efektif. Adapun prosedur dapat dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 fase sebagai berikut. Ada fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase penerapan di kelas. Fase persiapan, di dalam fase ini seorang guru memilih bahan ajar yang akan diajarkan kepada anak didiknya dengan catatan sesuai dengan tingkatan mereka, serta menyiapkan bekal keilmuan untuk menyampaikannya, juga jawaban sekiranya ada sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan pelajaran, dan penjelasan jika ada sebuah penafsiran. Kemudian ada fase pelaksanaan. Fase ini seorang guru masuk ke ruang kelas dengan catatan harus menyiapkan ruangan kelas, contohnya pencahayaan, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mempersiapkan langkah jika ada sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dari materi yang disampaikan atau yang membuat mereka tidak memahaminya. Kemudian menjelaskan tujuan penyampaian materi yang dipilih serta melatih kemampuan mereka, dan menjadi takaran pemahamannya adalah dengan melalui tanya jawab. Kemudian ada fase penerapannya di kelas ya. Di sini ada 2 fase penerapan. Ada langkah-langkah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Pertama, memberikan pertanyaan yang bersifat menggali kemampuan dalam memahami materi yang dipilih. Kemudian meminta sebagian dari murid untuk mengulangi dengan bahasanya sendiri dari pelajaran yang sudah diterimanya atau dengan menyebutkan inti pokoknya. Serta meminta kepada sebagian murid agar menganalisa pelajaran yang sudah diberikan serta membuat catatan dan gagasan. Adapun teknik yang dapat dilakukan dari tingkat pemula hingga mahir adalah ada teknik dengar ucap, dengar tulis, menemukan benda, ada kemudian tingkat menengah bisa diajarkan dengar kerjakan, kemudian bisik berantai, dan tingkat akhir, tingkat mahir atau tingkat lanjutan bisa digunakan teknik merangkum atau menjawab pertanyaan. Guru menyampaikan, kemudian murid menjawab pertanyaan. Kemudian ada kelebihan dalam metode istimewa. Pertama, melatih kecermatan dalam mendengarkan atau memperhatikan. Kemudian kedua, lebih kuat diingat. 3, cepat mengerti. Keempat, mudah bagi anak kecil yang belum bisa membaca. Kemudian yang kelima, memudahkan tunanetra dalam belajar atau menghafal. Dan masih banyak metode kelebihan dari metode istimewa. Dan pastinya di setiap metode memiliki kelemahan, dan kelemahan di sini akan saya jelaskan beserta solusinya. Kelemahan di sini ada 3, ada 4. Ada yang berhubungan, yang pertama, masalah yang berhubungan dengan pendengar. Pertama, pendengar, baik itu orangnya lemah pendengarannya yang memungkinkannya untuk sulit mendengar. Kemudian ada yang berhubungan dengan akal, orangnya kemampuan akal seseorang. Jadi solusinya mungkin dapat terselesaikan dengan menggunakan cara yang sekiranya mampu menarik perhatian para anak didik dalam proses pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Kemudian masalah yang berkaitan dengan materi yang dipilih, contohnya karena materinya terlalu tinggi sehingga anak didik sulit memahaminya. Solusinya adalah harus memilih materi yang pantas untuk mereka dan tidak terlalu mudah dan tidak sulit. Kemudian ada masalah yang muncul pada gurunya, contoh ada hubungan yang tidak harmonis antara guru dan anak didik, atau penyampaian materinya yang hambar, atau memilih waktunya yang kurang baik.
Solusinya adalah dengan menjalin kembali hubungan yang baik dan positif dengan penuh kasih sayang dan hormat antara anak didik dan guru, serta memilih pola yang cocok dalam menyampaikan materi yang menarik perhatian anak sehingga mampu mengangkat semangat belajarnya, juga profesional dalam memilih waktu yang efektif. Kemudian ada masalah yang muncul di luar tiga hal di atas. Salah satu contohnya adalah dengan masuknya seorang asing ke dalam kelas, atau terdapat kegaduhan dalam kelas, atau guru terganggu dengan anak didik yang meminta izin. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah maharatul istima' atau kemampuan mendengar atau kemahiran mendengar atau kemahiran menyimak adalah kemahiran pertama dari kemampuan kebahasaan empat yang lain. Apabila kemampuan mendengar baik, maka kemampuan kebahasaan empat yang lain baik juga. Karena kemampuan mendengar yang baik akan membuat seseorang mampu memahami materi-materi yang berupa teks-teks atau percakapan-percakapan yang didengar, sehingga bisa mengungkapkannya kembali baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Untuk memperoleh hasil pembelajaran maharo istima' yang sesuai dengan yang diinginkan, maka sebelum proses pembelajaran, seorang pengajar hendaknya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Serta begitu juga dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran maharatul istima', seorang pengajar hendaknya memilih metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa, agar materi pembelajaran mudah dipahami dan diterima serta siswa tidak merasa jenuh. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi antum yang mendengar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.